Saat pagi hari, Nyonya Leona melakukan aktivitasnya seperti hari-hari sebelumnya. Namun pagi ini ia memasak lebih banyak dikarenakan ada putra sulungnya dan juga menantunya di rumahnya. Kedua tangan Nyonya Leona sibuk mengolah makanan, namun pikirannya melayang pada putra bungsunya. Nyonya Leona merasa ada yang tak beres dengan putranya itu, namun tak mungkin juga ia menginterogasinya. Max sudah dewasa meskipun terkadang ia memang masih sangat memanjakannya seolah sang putra masih anak-anak. "Good morning, Mom." Suara Gia yang menyapanya sedikit mengejutkan Nyonya Leona yang sejak tadi melamun, namun ia segera menyunggingkan senyum pada menantunya itu. "Morning, dear. Bagaimana tidurmu?" "Nyenyak," tanya Nyonya Leona masih menyunggingkan senyum. "Ya, Xavier memelukku sepanjang malam." "Tentu saja aku tidur nyenyak," kata Gia dan ia membuka kulkas guna mencari sesuatu yang bisa mengganjal perutnya yang sudah lapar setelah muntah lagi tadi. Gia menemukan jeruk dan ia pun mengambilnya. Setelah mencuci buah segar itu, Gia pun langsung mengupasnya dan menikmatinya sembari memperhatikan ibu mertuanya yang tampak memikirkan sesuatu. "Apa ada masalah, Mom?" tanya Gia penasaran. "Tidak," jawab Nyonya Leona, namun raut wajahnya mengatakan hal yang lain. "Raut wajahmu mengatakan sebaliknya, Mom," kata Gia. "Aku tidak tahu bagaimana rasanya punya ibu. Apakah seorang ibu bisa membagi masalah dengan putrinya?" tanya Gia yang membuat Nyonya Leona langsung menoleh dan menatap Gia dan sendu. "Dear, aku adalah ibumu juga dan ya sebenarnya aku punya sedikit tekanan," kata Nyonya Leona lirih sembari melirik pintu dapur. "Tekanan apa? Katakan saja padaku, Mom. Siapa tahu aku bisa membantu," kata Gia penuh harap. Begini." Nyonya Leona sekali lagi melirik pintu dapur seolah ia takut ada yang masuk. "Sejak tadi kau terus melirik ke pintu, ada apa?" tanya Gia penasaran. "Max dan Xavier di mana?" tanya Nyonya Leona setengah berbisik. "Xavier sedang tidur dan Max belum keluar kamar sepertinya," jawab Gia dengan raut wajah yang semakin bingung dan penasaran. Begini, dear. Tapi jangan beritahu Xavier ya." Nyonya Leona kembali berbisik dan Gia hanya bisa mengangguk. "Max, semalam dia bertingkah aneh sekali. Saat aku masuk ke kamarnya, dia sedang sibuk dengan ponselnya sambil senyum-senyum. Terus? Mommy takut, dia membaca cerita dewasa." Gia tentu langsung melongo mendengar keluhan sang ibu mertua yang sedikit konyol namun bisa dimaklumi. Ibu mana yang tidak takut jika pikiran anak-anaknya tercerami hal-hal yang berbau hal dewasa seperti itu? "Tapi kenapa Mommy berpikir seperti itu?" tanya Gia ingin memastikan. Karena pas Mommy tanya dia sedang apa, dia jawab nonton kartun. Orang nonton kartun itu pasti tertawa, bukan senyum-senyum seperti orang gila, keluh sang ibu mertua lagi. "Mungkin Max memang membaca, Mom. Dan mungkin juga cuma cerita biasa yang memang lucu atau romantis," kata Gia berharap ibu mertuanya tidak memikirkan hal yang negatif lagi. Semoga saja, Mommy sampai tidak bisa tidur memikirkan Max. Gia tidak tahu harus menertawai sang ibu mertua atau merasa kasihan. Namun Gia merasa senang dengan kasih sayang yang diberikan Nyonya Leona pada Max. Baginya yang tak ingat merasakan rasa punya seorang ibu, itu begitu mengharukan. "Morning, Mom." "Sweetheart," sapa Xavier yang masuk ke dapur sambil menguap. Rambutnya acak-acakan dan itu justru terlihat tampan dan seksi di mata sang istri. "Morning, honey," sapa Gia kemudian Xavier memberikan kecupan singkat di pipi sang istri. Nyonya Leona menatap Gia dan mengedipkan matanya, memberi isyarat agar Gia tak memberitahu Xavier apa yang tadi mereka bicarakan. "Ada apa? Raut wajah kalian sangat serius, apa ada masalah?" tanya Xavier sembari menatap ibu dan istrinya bergantian. "Pembicaraan wanita, honey," kata Gia sambil mengedipkan sebelah matanya pada Xavier membuat Xavier terkekeh dan ia pun langsung mengecup bibir sang istri tanpa sedikit pun merasa malu pada Nyonya Leona. Rasa jeruk," kata Xavier yang menjilat bibir Gia. "Astaga, kalian ini," gerutu Nyonya Leona dan ia pun memalingkan wajahnya dari sepasang suami istri itu.
Sementara Gia hanya bisa tersipu meskipun tak ia pungkiri, ia juga selalu suka dengan Xavier yang selalu bersikap mesra padanya tanpa melihat tempat dan situasi. "Aku mau mandi dulu, kau mau ikut?" tanya Xavier. "Tidak, aku mau membantu Mom memasak," jawab Gia yang tentu saja langsung mendapatkan tatapan tajam dari sang suami. "Ingat kata Dokter Mary, kamu tidak boleh lelah." Gia meringis mendengar apa yang dikatakan Xavier, yang selalu membawa-bawa dokter dan melarangnya ini itu. "Tapi, Honey, Gia," sambung Nyonya Leona, "tidak perlu melakukan apapun di rumah ini, dear. Kamu bilang tidak tahu rasanya punya ibu kan? Nah, ibu itu tidak akan membiarkan putrinya yang sedang mengandung bekerja. Jadi kembalilah ke kamarmu dan mandilah," tukas Nyonya Leona yang tentu saja membuat Gia terharu. "Thank you, Mom," ucapnya sebelum pergi meninggalkan dapur. Sementara di kamarnya, Max mengambil handuk dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya memegang ponselnya. Ia sudah bangun sejak tadi dan hal pertama yang ia lakukan saat bangun tidur adalah menyapa sang pacar lewat chat, menanyakannya apakah sudah bangun atau belum. Tadi malam mimpi apa dan sebagainya. Sambil saling membalas pesan sang pacar, Max masuk ke kamar mandi. "Nyi, baby, aku mandi dulu ya. Sudah siang." "My baby." "Iya, baby. Aku juga mau mandi, tapi sekarang lagi masak. Nyi, aku jadi ingin mandi sama kamu, my baby." "Ih, malu, Nyi." "Kenapa malu, my baby? Kan mandi tidak pakai baju, Nyi." "Iya juga ya, aku juga malu kalau tidak punya baju, Nyi. Tapi kan nanti setelah menikah, kita akan melakukan pertama dan tidak pakai baju." Sementara di sisi lain, Diana sedang menggoreng telur dan tentu masih dengan ponsel di tangannya. Bahkan hal itu membuat sang mama sampai merasa heran, apalagi saat Diana diajak berbicara, Diana hanya menjawabnya dengan gumaman. Nanti telurnya gosong," kata sang mama memperingatkan. Jawab Diana sambil tersenyum dan wajahnya tersipu membaca pesan Max yang sudah mulai membicarakan malam pertama padahal belum 24 jam mereka resmi pacaran. "Nyi, jangan memikirkan malam pertama, malu, my baby." "Baby kenapa malu terus? Aku kan sayang baby Diana, jangan malu ya." Lagi-lagi Diana tak bisa menyembunyikan senyum di bibirnya setelah membaca pesan sang pacar. Diana langsung terbayang wajah Max yang sudah pasti sangat menggemaskan saat mengatakan baby Diana. Dan membayangkannya saja sudah membuat darah Diana berdesir. "Diana, telurnya!" teriak Nyonya Desi yang membuat Diana terlonjak kaget. "Gosong, Mama," pekik Diana dan ia langsung mematikan kompornya. "Siapa suruh kamu tuh main HP terus?" seru sang mama marah yang membuat Diana meringis. "Lagian kamu itu senyum-senyum sendiri sama HP, sudah seperti orang gila kamu ini." Melissa pergi ke kantor seperti biasa, dan seperti biasa juga Alan mengikutinya yang tentu saja membuat Melissa benar-benar merasa kesal namun ia tak bisa apa-apa. Mengusir pria itu juga akan percuma saja. "Jika pembunuhan itu tidak hukum, aku pasti sudah membunuhmu ribuan kali," gerutu Melissa pada Alan yang terus mengekorinya bahkan ketika ia sudah masuk ke kantor. Saat ini keduanya sedang berada dalam lift dan dengan santainya Alan bersender di dinding sembari menatap Melissa dengan begitu intens. Ia menyilangkan kakinya, menampilkan sesuatu yang menonjol di bawah sana. Kedua tangannya ia lipat di dada, menampilkan lengan kekarnya karena lengan kemejanya ia lipat. "Kamu itu kalau banyak bicara terlihat sangat cantik loh," goda Alan dengan santainya padahal raut wajah Melissa sejak tadi sudah ditekuk dan tentu sekarang semakin ditekuk. "Bibirmu itu bergerak-gerak, jadi gemas dan ingin." "Kap, hei!" teriak Melissa karena Alan dengan sangat tidak sopannya langsung mengecup bibirnya yang sudah ia polesi lips gloss itu. "Apa yang kau lakukan?" pekik Melissa. "Cuma ngecek," kata Alan sembari mengusap bibirnya yang terasa lengket karena terkena lips gloss Melissa. "Ngecek apa?" teriak Melissa. "Rasa bibirmu, rasanya lengket," kata Alan yang membuat Melissa melongo. "Dulu waktu aku menciummu, lipstikmu tidak menular begini." "Menular?"
Kamu pikir ini penyakit? Melissa kembali berteriak kesal dan bersamaan dengan itu pintu lift terbuka. Bukan begitu maksudku, Sugar, kata Alan dan kini ia mengikuti Melissa yang hendak pergi ke meja kerjanya. Waktu aku menciummu, lipstikmu tidak seperti ini. Karena waktu itu aku pakai lipstik yang matte, jawab Melissa. Terus kalau sekarang? Tanya Alan lagi. Lips gloss, ketus Melissa namun ia masih menjawab pertanyaan Alan. Aku suka yang ini, bibirmu jadi basah dan mengkilap Alan langsung membungkam mulutnya saat Melissa langsung menatapnya dengan tajam. Pergi sana. Usir Melissa, katanya punya perusahaan juga, tapi kerjaannya tidak jelas, gerutunya dan Melissa mempercepat langkahnya. Sementara Alan justru terkekeh, ia kembali masuk ke dalam lift dan ia memang ada pertemuan penting hari ini. Namun entah mengapa, Melissa tampak lebih menarik baginya dibandingkan pertemuan pentingnya yang bisa menghasilkan ratusan juta. Beda halnya dengan Melissa yang mengawali harinya dengan rasa kesal, Diana justru mengawali harinya dengan senyum sumringah dan mata yang berbinar. Pagi ini ia merasa matahari bersinar lebih terang, udara pagi terasa lebih segar dan semangat Diana untuk menjalani hari-harinya lebih menggebu-gebu. Tak hanya itu, Diana bahkan berpenampilan sangat berbeda hari ini. Bahkan Melissa yang melihatnya sampai tercengang sambil mengucek matanya yang ia kira salah lihat atau bahkan rabun. Ini kamu, Di? Pekik Melissa tak percaya, ia memperhatikan penampilan Diana dari ujung rambut hingga ujung kaki. Rambut pirangnya seperti biasa dibiarkan terurai, namun yang aneh, ada sebuah jepit kupu-kupu yang menghiasi kepala sahabatnya itu. Barang yang hampir tak pernah terlihat di kepala Diana. Tak hanya itu, Diana memakai dress berwarna baby pink dengan panjang sampai di bawah lutut. Dress itu menempel sempurna di tubuh Diana, namun dari pinggang ke bawah dress itu mengembang dan di pinggangnya ada tali yang diikat ke belakang dengan simpul berbentuk pita. Penampilan Diana semakin menggemaskan dengan flat shoes yang berwarna senada dan juga dengan hiasan pita. Kenapa? Tanya Diana sembari meletakkan tasnya di mejanya. Kamu dapat dress mungil ini dari mana, Di? Tanya Melissa yang membuat Diana memberengut. Belilah, ketus Diana dan ia mendaratkan bokongnya di kursinya. Melissa menatap Diana penuh curiga apalagi sejak kemarin Diana memang menunjukkan sikap yang berbeda. Sementara Diana tak memperdulikan tatapan Melissa dan ia menyalakan komputer di depannya masih dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Sesampainya Xavier di ruangannya, ia langsung memberi kabar pada sang istri bahwa ia sudah sampai ke kantor dengan aman dan selamat. Tak lupa Xavier lagi dan lagi mengingatkan Gia agar tak kelelahan. Setelah itu, Xavier membuka laptopnya dan memulai pekerjaannya yang tertunda kemarin. Di tengah fokusnya Xavier dalam menjalankan pekerjaannya, dering ponsel yang ia letakkan di atas meja tiba-tiba mengejutkannya. Xavier langsung menyambar ponselnya itu yang ternyata dari nomor telepon penjara tempat neneknya ditahan. Halo. Selamat pagi, Pak. Apa benar ini dengan Pak Xavier? Iya, ada apa? Saya mau mengabarkan kalau Mbah Kelly masuk rumah sakit, Pak. Apa? Gia dan ibu mertuanya berziarah ke makam sang mama. Gia mendoakan sang mama dan mengungkapkan kerinduan yang ia rasakan pada sang mama. Meskipun Gia tidak ingat seberapa dekat ia dan mamanya, atau seberapa sayang sang mama padanya. Namun dari kepingan-kepingan memori yang muncul dalam mimpinya itu Gia sangat yakin sang mama pasti sangat sayang padanya. Andai saja mama masih di sini, mama pasti senang karena aku hamil, kata Gia sembari mengusap nisan yang terukir nama sang mama, Gayatri. Itulah nama yang terukir di sana. Mama pasti senang juga karena punya menantu yang sangat kaya, seorang bos. Hehe, kata Gia lagi dengan mata yang berkaca-kaca. Mungkin bibirnya menyunggingkan senyum namun luka yang terlihat di sorot matanya tak bisa ditutupi begitu saja. Sementara Nyonya Leona hanya bisa mengusap pundak Gia, seolah memberikan kekuatan untuk sang menantu yang pasti merasa sangat kehilangan. Setelah selesaikan mendoakan sang mama, Gia dan Nyonya Leona pun berziarah ke makam ayah Max dan ayah Xavier, yaitu Steve dan Evan, yang sengaja dimakamkan berdampingan. Nyonya Leona mendoakan ayah-ayah dari kedua putranya itu,
Namun tampak sekali yang dirindukan oleh Nyonya Leona adalah Steve, ayah Xavier. "Andai saja aku bisa ikut kamu, Mas," kata Nyonya Leona, dan hal itu tentu membuat Gia tersentuh. "Tapi aku harus bertahan demi anak kita. Aku yakin di surga sana kamu pasti sudah bahagia dan bersahabat lagi dengan Evan. Kami tidak mengkhianatimu, sayang. Aku pikir kamu tahu betapa aku mencintaimu dan hal yang sangat tidak mungkin jika aku bisa berpaling darimu." Tapi Mama Kelly, dia mempermainkan permainan yang luar biasa menyakitkan. "Bukan hanya pada kita tapi juga pada anak-anak kita. Tapi kamu tenang saja, sekarang semuanya sudah aman." Xavier membaut semuanya jauh lebih baik. Xavier segera pergi ke rumah sakit setelah mendapatkan kabar kalau sang nenek dirawat di rumah sakit, dan ia langsung menuju ruang rawat sang nenek. Xavier mengintip dari kaca pintu dan ia melihat seorang dokter sedang menangani Granny Kelly di dalam sana. Ada sedikit rasa khawatir dalam diri Xavier karena bagaimanapun juga dia adalah neneknya, ibu dari sang ayah. Namun mengingat semua kejahatan-kejahatannya, Xavier kembali merasa marah. Karena keserakahannya, Xavier tak pernah bisa merasakan bagaimana rasanya punya orang tua lengkap, punya keluarga yang harmonis. Sang mama harus kehilangan suami tercintanya, dan sang ayah harus merasakan sakit karena mengira istri dan sahabatnya mengkhianatinya. Tak sampai di sana kejahatan sang nenek, Gia dan mamanya juga kena imbasnya, dan jangan lupakan janin yang ada dalam kandungan Gia yang juga harus bisa Xavier ikhlaskan. "Kenapa kamu tidak mati saja?" desis Xavier dengan mata yang sudah memerah. Ia hendak pergi namun dokter yang menangani neneknya keluar dan memanggil Xavier. Ada 2 polisi wanita juga di sana yang mengawasi Granny Kelly. "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanya Xavier memasang wajah dinginnya. "Apa dia masih bisa bertahan hidup lebih lama?" tanya Xavier lagi, dan dokter itu pun tersenyum. "Anda jangan khawatir, Pak. Nenek Anda tidak apa-apa, dia hanya dehidrasi dan tertekan," kata sang dokter yang ia kira memberikan jawaban yang menguatkan Xavier, namun nyatanya jawaban baik seperti itu tidak diharapkan oleh Xavier. "Apa dia tidak mengidap penyakit apa gitu? Stroke misalnya? Darah tinggi? Kencing manis? Atau apa yang biasa dialami para lansia?" Sang dokter tentu merasa heran dan bahkan melongo mendengar pertanyaan Xavier yang justru seperti harapan itu. Syukurlah beliau memang nenek-nenek yang sehat dan kuat, Pak. "Nenekmu pahlawanmu, Pak," kata dokter itu sambil tersenyum kaku karena raut wajah Xavier tampak menyeramkan saat ia mengatakan kalimat terakhirnya. "Apa kau tidak baca koran? Menonton TV? Atau membaca artikel di internet?" tanya Xavier, kemudian bahkan ia mencondongkan tubuhnya ke tubuh sang dokter membuat dokter itu langsung melangkah mundur dan menggeleng. "Saya jarang melakukan itu, Pak," jawabnya gugup. "Jadi kamu tidak tahu siapa aku?" seru Xavier lagi. "Tak tahu, Pak." "Pak Alex Xavier Anson," jawab sang dokter gugup. "Kamu tidak tahu berita terbaru?" Si dokter menggeleng namun kemudian mengangguk. "Yang benar yang mana?" bentak Xavier yang membuat si dokter terkesiap. "Saya hanya mendengar berita Anda dari gosip istri saya, Pak. Jadi saya tidak tahu detailnya," jawabnya gelagapan. "Nenekku bukan pahlawanku, justru dia berperan sebagai penjahat dalam kisahku," desai Xavier kemudian. "Karena itulah, cepat sembuhkan dia dan kembalikan dia ke penjara," tukas Xavier, dan ia pun bergegas pergi meninggalkan si dokter yang masih tercengang. Max bekerja seperti biasa, namun kali ini ia tidak selalu fokus pada laptopnya maupun pada beberapa berkas yang diberikan sang sekretaris. Max sesekali mengambil ponselnya, kemudian saling berbalas pesan dengan Diana. Penampilan Max hari ini berubah lagi. Ia kembali memakai kacamatanya dan berpakaian seperti siapa Max yang asli. Satu-satunya yang tak kembali adalah rambut klimisnya. Karena Max sendiri juga suka dengan gaya rambutnya yang sekarang, meskipun terkadang sang mommy masih mengatakan kalau Max terlihat berantakan. "Nih, nanti pas makan siang, kita ketemuan yuk, aku sudah kangen sama kamu, baby." Setelah mengirim pesan itu, Max meletakkan kembali ponselnya di atas meja dan ia kembali membaca berkas yang sedang dipelajarinya.
Ting! Max menyingkirkan berkas itu dan mengambil ponselnya kembali setelah ia mendengar suara notifikasi. Bibir Max langsung tersenyum lebar setelah membaca pesan dari My Baby-nya itu. My Baby. Iya, aku juga kangen. Yes. Pekik Max senang dan bersamaan dengan itu Nyonya Selena masuk ke ruangannya dengan membawa kopi susu seperti biasa. Nyonya Selena mengernyit bingung melihat tingkah Max yang benar-benar terlihat aneh sejak kemarin. Bahkan putra sahabatnya itu tak pernah berhenti tersenyum sampai pulang kantor. Sir, kopi susunya, kata Nyonya Selena. Terima kasih, Tante, kata Na, tanpa sedikit pun menoleh pada Nyonya Selena. Nyi. Kalau nanti aku cium kamu, boleh tidak? Max menunggu balasan dari sang pacar dengan tidak sabar. Ia menggoyang-goyangkan kakinya sembari mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Ia penasaran dengan jawaban sang pacar, karena Max benar-benar merasa ingin menciumnya. Rasanya aneh, seperti ada yang menggebu-gebu dalam dirinya setiap kali memikirkan bibirnya akan bertemu bibir seksi Diana. Sementara itu, Diana tidak tahu harus menjawab pertanyaan Max seperti apa. Berciuman? Kenapa memikirkannya saja membuat pipi Diana terasa panas dan bibirnya seperti berkedut, darahnya berdesir hangat dan dadanya berdebar hebat. Bahkan seperti ada gelungan ombak di perutnya setiap kali ia membayangkan akan berciuman dengan Max. Diana menunduk pada ponselnya dan beberapa kali sudah menuliskan jawabannya, namun kemudian Diana menghapusnya. Hingga ia pun memutuskan satu jawaban terakhir. Nyi. Boleh, baby. Hori. Di ruang kerjanya, Max bersorak girang setelah membaca pesan Diana. Bahkan ia sampai lupa kalau ada Nyonya Selena di sana dan saat ini ia memperhatikan Max setelah kening yang berkerut dalam. Asyik. Dapat lagi deh. Max masih tampak girang hingga ia menyadari masih ada Nyonya Selena di sana. Tante. Masih ada di sini? Kata Max cengengesan. Dapat lotre, Sir? Tanya Nyonya Selena sambil menahan senyum. Max tak bisa menjawabnya dan ia hanya senyum-senyum sendiri. Sepertinya Anda sangat bahagia, kata Nyonya Selena lagi. Itu karena... Haha. Tiba-tiba Max meniupkan tangannya ke telapak tangannya. Ia harus memastikan mulutnya tidak bau karena ia tak mau sang pacar ilfil padanya. Tante. Punya permen Min? Tanya Max dan tentu sang sekretaris menggeleng. Ya sudah biar aku beli saja, kata Max dan ia sudah hendak berdiri dari kursinya namun Nyonya Selena memintanya kembali duduk. Sir, Anda itu bos. Jadi kalau Anda ingin sesuatu Anda tinggal memerintah, kata Nyonya Selena. Jadi sebaiknya Anda tunggu di sini biar saya suruh seseorang membelikan permen Min untuk Anda, kata Nyonya Selena yang tentu saja membuat Max semakin senang. Jadi tidak sabar menunggu jam makan siang.